Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala fi qulubil mu'minin hidayatan. Walladzi amarna bis-sidqi wal amanah wa nahana minal kidhbi wal khiyanah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala dari segala limpahan rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita. Semoga rahmat dan karunia Allah itu menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga selalu tercurah kepada baginda junjungan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah para pendengar yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menjabarkan, mengambil makna serta mengambil hikmah tentang surat Al-Fatihah. Tanpa berlama-lama kita masuk kepada topik tema kita pada kesempatan kali ini. Surat Al-Fatihah termasuk atau tergolong kepada surat Makkiyah yang jumlah ayatnya ada 7 ayat. Dalam Islam, nama-nama surat Al-Fatihah itu lebih dari 20 nama. Sebagaimana Imam Syuyuti rahimahullah di dalam kitabnya Al-Itqan, dia menyebutkan ada beberapa nama yang menjadi nama dari surat Al-Fatihah itu sendiri. Ada Al-Fatihah, ada Ummul Kitab, ada Alhamd, ada As-Subu'u, ada Al-Mathani, ada Al-Kafiyah, ada Asy-Syafiyah. Kenapa dinamakan seperti itu? Para ulama menjabarkan bahwa Al-Fatihah dinamakan dengan nama Al-Fatihah karena Al-Quran dimulai dengan surat ini. Kemudian ada yang menyebutnya dengan Ummul Kitab. Dinamakan dengan Ummul Kitab karena ia mengandung seluruh maksud dari tujuan daripada kitab ini. Maksud dan tujuan daripada agama ini. Akan disebut dengan Alhamd. Dinamakan dengan Alhamd karena surat ini dimulai dengan kata Alhamdu. As-Sub'u, Al-Mathani dinamakan dengan As-Sub'u dan Al-Mathani ini karena Allah sendirilah yang menamakannya dengan nama tersebut, sebagaimana yang tertera dalam firman Allah SWT pada surat Al-Hijr ayat ke-87. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atainaka sab'am minal mathani wal Qur'anal azim, kata Allah SWT. Dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang As-Sab'u adalah 7 ayat dan Al-Mathani karena surat tersebut selalu diulang-ulang, khususnya pada setiap rakaat sholat. Sementara itu Al-Kafiyah dinamakan Al-Kafiyah karena sholat ini tidak sah kecuali dengan membacanya. Maka Al-Fatihah termasuk rukun daripada sholat. Orang yang meninggalkan membaca surat Al-Fatihah dalam sholat, maka rukunnya tidak sempurna, maka sholatnya akan menjadi batal secara fikih. Kemudian Asy-Syafiyah dinamakan dengan ini karena Rasulullah SAW bersabda, dari mana engkau mengetahui bahwasanya surat Al-Fatihah ini adalah Asy-Syafiyah? Karena surat ini, kata Rasulullah, adalah ruqyah di riwayat Bukhari Muslim. Saudara pendengar yang dirahmati Allah,
tentunya sebagai umat Islam, di mana surat ini kita baca pada setiap rakaat sholat, di dalamnya terkandung makna keutuhan, makna daripada Al-Quran. Berulang-ulang kita sebutkan ini, ternyata surah Al-Fatihah ini mengandung keutamaan tersendiri, bahkan keutamaannya lebih agung daripada surat yang lainnya. Sabda Rasulullah SAW kepada Sa'id bin Al-Mu'alla, kata Rasulullah, la'u'allimannaka surah hiya a'zamu surah, kata Rasulullah, fil Qur'anil Karim. Qala alhamdulillah rabbil alamin hiya sab'ul mathani wal Qur'anul azim alladhi utiyat. Sungguh saya akan mengajarkan kepada kamu, kata Rasulullah SAW, wahai Sa'id bin Mu'alla, surat yang paling agung di dalam Al-Quran, yaitu Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ia adalah As-Sab'u Al-Mathani, dan Al-Quran yang agung diberikan kepadaku, kata Rasulullah SAW. Selanjutnya juga Rasulullah pernah mengatakan bahwasanya, demi zat dan jiwaku yang ada dalam genggamannya, walladzi nafsi biyadi, kata Rasulullah SAW, tidak diturunkan di dalam Taurat, tidak diturunkan di dalam Injil, tidak diturunkan di dalam Zabur, dan di dalam Al-Quran suatu surat yang setara dengan surat Al-Fatihah. Begitu agungnya surat Al-Fatihah. Sungguh ia adalah As-Sab'ul Mathani atau As-Sab'ul Mathani, dan Al-Quran yang agung ini diturunkan kepadaku, kata Rasulullah SAW. Hadis ini dapat kita baca di dalam riwayat Tirmidzi, di dalam kitab Sahih Al-Jami nomor 7079. Apa keselarasan awal surat dengan akhirnya? Allah dimulai dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, dan diakhiri doa-doa, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, jalan yang diberikan kepada orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai dan tersesat. Kedua-duanya memiliki keselarasan karena kata alhamdu juga adalah doa, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, sebaik-baiknya zikir adalah ucapan la ilaha illallah, dan sebaik-baiknya doa adalah ucapan alhamdulillah. Tidak ada zikir di atas kata la ilaha illallah, dan tidak ada doa yang sangat mulia kecuali dimulai dengan mengucapkan alhamdulillah. Hadis ini boleh dilihat di dalam Tirmidzi dan Ibnu Majah, di dalam kitab Sahih Tarhib nomor 1526. Oleh karena itu, kaum muslimin, jika seorang hamba memulai doanya dengan kata alhamdulillah dan puji-pujian, maka sesungguhnya doa itu sangat pantas untuk dikabulkan. Kemudian kita masuk kepada pembahasan utama. Ternyata Al-Fatihah menentukan rambu-rambu agama, menentukan pokok-pokok agama, dan ranting-rantingnya sekaligus. Kalaulah boleh kita sebutkan tema-tema dalam surat Al-Fatihah ini, surat ini diawali dengan subtema akidah, ibadah, kemudian kepada metode beragama. Dimulainya dengan akidah, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Adalah isyarat kepada tauhid. Tauhid apa? Uluhiyah. Hanya Allah, nggak ada yang lain. Cuman Allah, cuman satu. Maka dari itu, kata-kata Rabbil Alamin menunjukkan bahwasanya semesta, alam, segala yang kita tampak, kita lihat, semuanya disebabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalamnya tergantung
cara kita memahami. Ketika dia disebutkan alhamdulillah, maka dia masuk kepada uluhiyah, Rabbil alamin. Maka yang tergambar bagi kita adalah rububiyah. Allah lah Rabb, Allah pemelihara, Allah pemberi, Allah yang pengasih. Dalam kata Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah lah yang maha pemurah, Allah yang maha penyayang. Isyarat di sini. Ini isyarat tauhid, isyarat nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ar-Rahman, salah satu dari bagian nama Allah. Al-Asmaul Husna. Ar-Rahim, Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Dan isyarat kepada kita agar iman ini betul-betul matang, bahwasanya ada hari akhir. Malik Yaumiddin menyebabkan kita seharusnya berintrospeksi diri, menghisap-hisap diri apa yang sudah kita perbuat, karena akan dihisap oleh Allah dan akan berkumpul di hari akhir. Ayat selanjutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah kami meminta pertolongan. Ini adalah isyarat ketundukan, isyarat peribadat. Maka Allah akan murka dengan satu dosa yang bernama syirik. Di sisi Allah, syirik adalah perlawanan yang terang kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semoga kita terlepas dari dosa ini. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita meminta kepada Allah jalan yang lurus. Dianugerahkan kepada kita hidayah untuk menempuh. Jangan sampai kita sampai kepada mengikuti jalan-jalan yang dimurkai. Jangan pula dengan jalan-jalan orang yang sesat. Siapa golongan yang dimurkai Allah? Sebagian ulama mengatakan ini adalah golongan Yahudi. Siapa yang sesat? Ulama mengatakan ini adalah golongan Nasrani. Tapi kita ambil isyarat di sini, ini adalah metode beragama. Kaum-kaum pendahulu kita mengotak-atik kitab suci dan ajaran. Bahkan sebagian mereka membunuh para nabi. Akan tetapi Rasulullah SAW diturunkannya ayat ini kepada beliau, seakan-akan memaksa kita berpikir jangan sampai salah di dalam metode beragama, karena akan merusak dirimu sendiri. Bahkan agama itu pun akan menjadi sesuatu yang rusak. Tapi tidak dengan Islam. Islam datang menyempurnakan apa yang telah dirusak umat-umat sebelum. Maka faidah apa saja yang bisa kita ambil di dalam surah Al-Fatihah ini? Surat ini yang pertama bisa kita sebutkan bahwasanya dengan kata alhamdulillah, Allah berikannya, bersyukur. Allah berikan karunia, bersyukurlah. Kita sudah diberi sebelum kita meminta, saudaraku. Kita sudah diberi sebelum kita membutuhkan. Kita sudah diberi sebelum kita menyadari. Maka sudah sepantasnya sebagai manusia kita puji Allah dengan segenap diri, hati, perasaan, jiwa kita. Maka perbanyaklah. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang betul-betul menjadi hamba yang bersyukur. Bahkan disebutkan di dalam hadis, sesungguhnya Tuhanmu menyukai puji-pujian. Bisa dilihat dalam silsilah as-sahihah, hadis nomor 33.179. Poin yang kedua faidahnya adalah dalam surat ini disebutkan dua amalan hati. Hatikan baik-baik. Ini sangat penting. Yang pertama, ikhlas. Ikhlas. Hanya kepada Allah kita harus menyembah dan wajib menyembah.
tidak karena keterpaksa, tidak karena perintah siapapun. Allah akan harus dimulai dengan kesadaran. Persiapkan diri sebaik mungkin, sesuci mungkin untuk menghadap Allah. Kita butuh kepada Allah. Mulai dari hati, niatkan lillahi. Kemudian yang kedua, tawakal. Hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Kepada Allah kita mengadu. Di mana diri kita tidak berdaya lagi. Apapun nasihat kepada kita tidak membuat kita bangkit dari keterburukan. Kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan, semuanya membuat kita kacau balau, gundah gulana, keluh kesah. Susah keluar dari persoalan dan dinamika kehidupan ini. Datanglah kepada Allah. Hanya Allah tempat kita meminta pertolongan. Yang ketiga, faedah yang dapat kita ambil adalah di dalam surat ini pentingnya seorang teman, pentingnya seorang panutan yang sahih, yang menunjukkan kita ke jalan yang lurus, jalan orang-orang yang memang diberi Allah anugerah dan nikmat kepada mereka. Perhatikan diri kita dengan siapa. Perhatikan diri kita sedang ngapain. Perhatikan sekeliling kita. Apakah semua potensi yang ada di sekeliling kita sudah membawa diri kita itu betul-betul berada dalam jalan yang lurus. Yang keempat adalah isyarat kepada pentingnya persatuan umat. Allah katakan, hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan kepada Engkau kami minta pertolongan. Ayat ini menggunakan ungkapan kami, bukan saya. Kata-kata kami di situ mengandung unsur persatuan, al-ukhuwah, al-muslimu lil muslimi kal bunyani yashuddu ba'dhum ba'dha, kata Rasulullah. Kita butuh orang lain. Seorang guru butuh murid. Seorang kepala keluarga butuh istri, butuh anak, butuh keturunan yang akan melanjutkan kebaikan. Bahkan jaminan kebaikan kepada anak yang soleh, anak yang dididik dengan baik, di mana orang tua memiliki rasa takut, khawatir ketika generasi yang akan melanjutkan kehidupan ini berada di titik lemah. Waqulu qawlan sadida, kata Allah. Ajarkan mereka kepada hal yang betul dan dari sumber yang betul. Qawlan sadida, perkataan yang benar. Kaum muslimin sedang jamaah, para pendengar yang dirahmati Allah. Bagaimana cara Allah menegur kita lagi? Kita mau ditegur seperti apa? Setiap hari kita baca ayat ini. Tapi kenapa langkah ini masih kadang-kadang tidak berada dalam siratal mustaqim, jalan yang diridhai oleh Allah. Semoga Allah ampuni segala dosa dan khilaf kita. Yang kelima, kebutuhan manusia yang terus menerus akan hidayah, taufik, bahkan kekokohan, kekuatan, irsyad. Dalam surat Asy-Syura ayat 52, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, kata Allah. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Apa itu? Ya sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, betul-betul menunjuki manusia kepada jalan yang lurus. Tapi jalan yang lurus itu dimohonkan kepada Allah, diajarkan oleh Nabi, di mana setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha.
taufik. Selain irsyad, taufik ada hal yang penting. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha, kata Allah. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang kamu kasihi, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Al-Qasas ayat 56. Maka sesungguhnya Rasulullah SAW tidak bisa membuat seseorang mendapatkan hidayah kecuali Allah mengizinkannya. Namun hanya Allah lah yang dapat memberikan kuasa untuk diberikan taufik bahkan kepada orang-orang yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Jika ingin doa kita terkabul, terimalah kebenaran dan ikutilah petunjuk. Selanjutnya adalah hidayah kekokohan, hidayah kekuatan. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, walladzina ihtadaw zadahum huda wa atainahum taqwahum. Dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka balasan. Apa balasannya? Ketakwaan. Surat Muhammad ayat 17. Kaum muslimin, menambah petunjuk kepada mereka adalah mengokohkan mereka di atas petunjuk yang sudah, sehingga setiap kali bertambah ketakwaan mereka, siapapun itu di antara kita, maka atas bertambah kokohnya petunjuk itu, kita kuat dengan tantangan hidup, kuat dengan niat beribadah kepada Allah. Ikhlas dan sabar senantiasa bersemayam di dalam diri kita. Jangankan untuk menghina orang kaum muslimin, iman yang kokoh pun tidak sanggup untuk menganiaya binatang, bahkan untuk mencabut tumbuhan secara cuma-cuma. Oleh karena itu Allah mewajibkan kita membaca doa tersebut setiap sholat. Al-Fatihah. Allah memulai firman-Nya di dalam surat Al-Fatihah ini dengan kata alhamdu, segala puji. Maka pujian itu pun kita bisa ambil manfaat apa yang tersirat di dalam kata-kata pujian itu. Dasar pertama, kita harus menyadari betapa pentingnya, sangat penting memuji Allah dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita boleh mengatakan sebaik-baiknya hamba Allah adalah orang yang gemar memuji. Ucapkanlah alhamdulillah setiap hari. Sebaik-baik doa adalah ucapan alhamdulillah. Bersyukurlah dengan takdir yang telah dituliskan oleh Allah kepada kita. Dan perkataan yang paling dicintai oleh Allah adalah subhanallah wa bihamdih. Bukankah ini kita baca pada setiap ruku? Alhamdulillah adalah sebab kokohnya diri kita, kokohnya hati kita, kokohnya pikiran kita. Kita ini berasal dari zat yang maha agung. Kokohnya nikmat di dalam diri seseorang adalah sebab bertambahnya iman mereka dan bertambahnya nikmat kepada mereka. Selanjutnya yang ketujuh, firman Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam ayat tersebut
menyebutkan ibadah lebih dahulu daripada penyebutan permohonan pertolongan. Kenapa? Karena ibadah adalah jalan menuju pertolongan. Sekarang terbalik. Semua orang mengadu kepada Allah, tapi kewajiban pribadinya, ibadahnya amburadul. Sekarang orang gak malu meminta kepada Allah di akhir-akhir penyesalan. Padahal apapun pekerjaan kita akan bernilai sisi ibadah. Apapun yang kita lakukan akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala jika dimulai dengan bismillah dan dibarengi dengan alhamdulillahirabbil alamin setelah menyelesaikannya. Maka keterkaitan surat Al-Fatihah ini dengan surat Al-Baqarah nantinya, bahkan dengan surat Al-Imran, bisa kita lihat secara umum. Yang pertama, akhir surat Al-Fatihah, tunjukilah kami jalan yang lurus, kita minta kepada Allah itu berkaitan erat dengan surat Al-Baqarah pada awalnya. Kita nggak akan mungkin meminta jalan yang lurus kepada sesuatu yang tidak lurus. Kita nggak mungkin mencari kebenaran kepada si pembohong. Kita tidak mungkin juga meminta hidayah kepada orang. Kenapa? Karena hidayahnya milik Allah. Maka permintaan kita terhadap jalan yang lurus dalam mengarungi kehidupan ini berkaitan erat dengan awal surat Al-Baqarah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab tidak ada keraguan pada. Hanya orang yang tidak ragu menjual dirinya kepada Allah yang akan mendapatkan jalan yang lurus. Khusyuklah dalam beribadah saudaraku. Khusyuklah di dalam beribadah saudaraku. Khusyuklah di dalam segala hal agar semuanya lillahi ta'ala. Sehingga ketika kita tidak ragu dengan kebenaran jalan agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah, diturunkan kepadanya Al-Quran, jalan yang lurus sudah terbentang pada pagi. Yang kedua, akhir surah Al-Fatihah, kita meminta kepada Allah, ya Allah, bukan jalan mereka yang engkau murkai ya Allah. Mereka adalah orang-orang Yahudi. Maka setelahnya surah Al-Baqarah menjelaskan secara detail keadaan mereka dengan Tuhan mereka. Siapa itu? Allah terangkan di dalam surat Al-Baqarah itu tentang Yahudi. Kemudian disebutkan bukan pula jalan yang sesat. Allah terangkan sekaligus di dalam surah Al-Baqarah itu bukan ada di dalam surah Al-Baqarah itu tentang Nasrani. Maka ketika kita sampai ke surat Ali Imran, Allah jelaskan dengan detail bagaimana sikap mereka terhadap Tuhan mereka. Kaum muslimin dan jemaah yang dirahmati Allah, para pendengar yang berbahagia, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah meridhoi. Semoga ini menjadi nasihat bagi diri saya menyampaikan. Mohon maaf jika terjadi kesalahan bacaan, kesalahan diksi, huruf. Kita manusia biasa, serba kekurangan. Saya sangat berharap secara pribadi untuk berbagi kebaikan melalui media apapun. Sampaikan kebenaran. Saya yakin itu Pak. Semoga bermanfaat yang kita sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridhu wal hidayah. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.